Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, tidak lupa dan tidak pernah bosan-bosan kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tiada terkira. Sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain, dan semoga Allah senantiasa mencurahkan kita kenikmatan yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam, sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawatullah beriring salamnya semoga tercurah atas junjungan kita teladan terbaik Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, para keluarga dan seluruh pengikutnya yang taat sepanjang zaman. Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, ketika kita mendengar ada seorang ulama besar, ada kiai karismatik, dipanggil pulang ke rahmatullah, tentu kita sebagai umat Islam akan merasa sedih, merasa sangat kehilangan, karena beliau adalah obor dan panutan kita. Maka sebagai rasa turut berduka cita dan rasa bela sungkawa, kaum muslimin yang tidak sempat melakukan sholat jenazah secara langsung, biasanya mereka melakukan sholat yang disebut dengan sholat ghaib, untuk mengantar kepulangan beliau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana hukum melakukan sholat ghaib tersebut? Sahabatku di mana saja berada, perlu kita ketahui bahwa sholat ghaib adalah sholat jenazah, yang jenazahnya tidak berada di hadapannya, tapi berada di lain tempat. Mungkin berada di desa yang lain, atau di daerah-daerah yang lain, atau di negara lain. Dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat ghaib. Dikisahkan dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasi fil yaumil ladzi mata fih. Kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbaru arba'an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kaum muslimin tentang wafatnya Raja Najasyi pada hari meninggalnya Raja Habasyah tersebut. Lalu beliau berangkat ke mushola bersama orang-orang, para sahabat membuat saf di belakangnya, dan Nabi Muhammad SAW pun bertakbir 4 kali. Hadis ini bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari nomor 1164. Sahabatku semua, di mana saja berada, hadis yang saya bacakan tadi secara tegas menjelaskan bahwa sholat ghaib itu termasuk sunnah Rasul. Maka tidak ada alasan untuk melarangnya, dan hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu mengikuti jejak-jejak beliau, Nabi Muhammad SAW, junjungan kita. Kemudian Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitab Al-Fiqhul Wadhih Minal Kitabi wa Sunnah Juz 1, beliau juga menjelaskan tajuzu sholatul janazah alal ghaib inda Syafi'iyah wa katsirin min ulama'il Hanabilah. Faqad sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala Najasyi malikal Habasyah hina alima bi mautih. Wa shalla ala Zaid bin Harisah wa Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma hina alima istishhadahuma bi Mu'tah. Wahya ismu makan waqa'at fiha ma'rikah hamiyah wa ghairu mutakafi'ah bainal muslimin wa rum. Kalau kita terjemahkan secara bebas begini, bahwa kalangan Syafi'iyah dan banyak dari ulama Hambali itu membolehkan sholat ghaib. Nah, hal ini telah terbukti bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat ghaib untuk Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah, ketika beliau mendengar kabar tentang kematiannya. Rasulullah juga melaksanakan sholat ghaib untuk Zaid bin Harisah dan juga untuk Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ketika beliau mendengar bahwa keduanya telah gugur sebagai syahid di Mu'tah, yaitu salah satu nama daerah tempat berkecamuknya peperangan yang dahsyat.
di mana jumlah kaum muslimin tidak seimbang dengan bala tentara Romawi. Sahabatku di mana saja berada, namun demikian, sholat gaib ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bolehnya sholat gaib tersebut. Yakni dengan syarat sulitnya untuk datang melakukan sholat mayit tersebut. Maka Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain pernah mengatakan, wal mutajahu annal mu'tabar al-masyaqqah wa 'adamuha. Fahaisu syaqqa al-khudur walau fil balad likibariha wa nahwiha sohat. Fahaisula walau kharija suwari lam tasiha kama naqalahu Asyibru Malisi an Ibni Qasim. Falau kana al-mayitu kharija suwar fa huwa qariban minhu fa huwa kadakhilih wal muradu bil qurbi huna haddul ghaus. Yang artinya begini, menurut pendapat yang mutajah, yaitu pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang diperhitungkan dalam kebolehan sholat gaib adalah ada atau tidak adanya masyakoh atau kesulitan. Maka ketika ada kesulitan untuk menghadiri sholat jenazah, sekalipun dalam satu daerah, karena daerahnya terlalu luas atau lainnya, maka sah melakukan sholat gaib. Jika tidak ada kesulitan, sekalipun di luar daerah, maka tidak sah. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asyibru Malisi dari Ibnu Qasim. Maka andai kata ada mayit yang berada di luar daerah tapi masih dekat jaraknya, maka dianggap masih di dalam daerah itu sendiri. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah batas jangkauan suara orang yang berteriak. Sahabatku di mana saja berada, paparan-paparan tadi, penjelasan-penjelasan singkat tadi, mungkin akan bisa mengantarkan kepada para sahabat semuanya, kepada kita semuanya, bahwa kesimpulannya, sholat gaib hukumnya adalah boleh selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti mayit berada di daerah yang lain yang sulit dijangkau, sebagaimana yang telah dilaksanakan Rasulullah SAW ketika wafatnya Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Banyak kesalahan tentu dari kebodohan saya, dan ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.